Pada tanggal 6 Mei 2025, di suatu titik tak bertanda di Laut Merah, dek penerbangan USS Harry S. Truman tampak seperti kota terapung yang berdenyut dalam cahaya. Sebuah FA-18F Super Hornet milik skuadron VFA-1, Red Reapers, sedang dalam fase pendekatan akhir. Ini bukan kali pertama awak kapal sudah terbiasa melakukan pendaratan malam hari di tengah laut bergelombang, bahkan di bawah ancaman tembakan musuh. Namun malam itu, sesuatu berjalan tidak semestinya. Bukan kesalahan prosedur, bukan pula faktor manusia, tapi sesuatu yang benar-benar patah secara harfiah. Jet menghantam dek tepat di garis tengah. Sudut serangnya presisi. Kait ekor diturunkan dengan benar. Semuanya tampak ideal. Tapi saat sentuhan terjadi, tidak ada perlambatan yang seharusnya terjadi. Tidak ada hentakan khas dari kabel penahan yang menangkap jet. Sebaliknya, yang terdengar adalah suara mengerikan, jenis suara yang tidak ingin didengar siapapun di atas kapal induk. Dalam sepersekian detik, pilot mendorong tuas pembakar penuh. Mesin meraung, jet menembus batas dek, melesat ke arah kegelapan malam. Sistem penahan gagal berfungsi. Apakah karena kabelnya putus, atau kait tidak mengait sempurna, atau sistem tegangan kehilangan tekanan? Hasil akhirnya tetap, pesawat tidak tertahan. Dan di atas kapal induk yang sedang melaju 30 knot melawan angin Laut Merah, tak ada ruang untuk kesalahan. Jet berada terlalu rendah dan terlalu lambat untuk lepas landas kembali. Tapi dalam hitungan detik yang menentukan, kedua penerbang berhasil menarik tuas pelontar. Mereka keluar dari pesawat, kursi mereka hampir menyentuh permukaan laut sebelum jet mereka lenyap ditelan ombak dan kegelapan. Helikopter penyelamat sudah terbang bahkan sebelum percikan air terakhir hilang. Beberapa menit kemudian, kedua kru berhasil diangkat dari laut hidup, meski terluka dan luar biasa beruntung. Seharusnya kisah berakhir di sana. Tapi insiden ini lebih dari sekadar gangguan teknis biasa. Ini adalah Super Hornet kedua yang hilang dari Truman dalam 2 minggu terakhir. Dan saat itulah pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Sebab bila kabel penahan gagal di atas kapal induk Angkatan Laut Amerika, ini bukan cuma insiden. Ini adalah sinyal bahaya. Tim penyelidik tak memerlukan waktu lama untuk menemukan penyebabnya. Liontin lintas dek, istilah teknis untuk kabel penahan mengalami kerusakan saat jet menghantam dek. Di tengah tekanan dari kecepatan kapal, arah angin, dan beban pendaratan, kabel baja itu menyerah. Padahal sistem ini adalah jantung dari operasi dek penerbangan. Setiap jet yang mendarat ditahan oleh salah satu dari 4 kabel baja, tersambung ke sistem hidrolik di bawah dek, yakni peralatan penahan Mk7 Mod 3. Mekanisme ini dirancang untuk menyerap energi jet dan menghentikannya dari 150 mph ke 0 dalam waktu kurang dari 2 detik. Saat sistem bekerja, hasilnya seperti pertunjukan simfoni. Tapi bila gagal, hanya kehancuran yang tersisa. Insiden seperti pada 6 Mei memang jarang, tapi bukan hal yang belum pernah terjadi. Bila sistem penahan tak bekerja, entah karena kabel rusak, kait tak tepat sasaran, atau tekanan tak terkalibrasi, pilot memiliki sepersekian detik untuk memutuskan, mendorong gas penuh dan mencoba kembali ke udara. Tapi kali ini, semua parameter pendaratan sesuai. Sudut, kecepatan, dan kaitnya sempurna. Masalahnya tersembunyi. Kabel tampak baik dari luar, tapi rapuh di dalam. Kelelahan logam. Mungkin karena kesalahan perawatan. Atau mungkin karena satu ketegangan yang terlewatkan. Hanya dibutuhkan satu mata rantai lemah untuk kehilangan pesawat seharga $70 juta. Dan yang lebih mahal dari itu, nyawa 2 penerbang yang duduk di kokpit. Yang membuat semuanya terasa lebih menakutkan adalah sifat sistem ini yang terus berulang. 4 kabel baja, sejumlah subsistem, setiap pendaratan dikendalikan dengan cermat, di-briefing sebelumnya, direkam saat berlangsung, dan diperiksa setelahnya. Namun seperti halnya parasut penyelamat, tak peduli seberapa sering diuji, satu kegagalan di waktu yang salah bisa berujung bencana. Ini bukan kesalahan di kokpit. Ini adalah kegagalan menyeluruh pada sistem yang seharusnya menjadi tulang punggung keselamatan. Dan yang lebih mengganggu, ini bukan insiden pertama. Hanya 7 hari sebelumnya, satu lagi Super Hornet dari Truman mengalami kecelakaan. Bukan saat mendarat, melainkan saat sedang digeser di hanggar.
Jet itu tergelincir dan jatuh langsung ke laut. Kapal yang sama, skuadron yang sama, 2 insiden besar dalam waktu kurang dari 2 minggu. Ini tidak lagi bisa dikategorikan sebagai kemalangan semata. Ini adalah pola yang berulang, sebuah sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. Karena kabel penahan itu bukan sekadar kabel. Ia adalah ujian bagi seluruh sistem. Setiap baut, setiap sambungan, dan setiap prosedur inspeksi diuji tanpa ampun setiap kali sebuah jet turun. Dan jika ada satu bagian saja yang cacat, semuanya bisa runtuh. Operasi di atas kapal induk adalah tekanan tiada henti bagi mesin dan manusia. Siklusnya brutal. Luncurkan, pulihkan, isi bahan bakar, pasangi senjata, ulangi. Terus berputar tanpa jeda. Dalam keadaan normal, irama itu bisa dikelola. Tapi tambahkan kondisi pertempuran nyata, laut bergolak, malam tanpa bulan, dan latihan kesiapan tempur, maka Anda mulai mengikis bukan hanya logam, tapi juga batas ketahanan manusia. Mungkin seorang teknisi tak sempat memeriksa kabel secara menyeluruh. Mungkin tim pemindah pesawat melewatkan satu item dalam daftar pengecekan karena waktu terlalu sempit. Mungkin komando operasi terlalu mendorong tempo hingga melewati ambang aman. Apapun itu, ketika akumulasi tekanan mencapai titik kritis, kesalahan pun muncul. Dan pesan yang ditangkap oleh para pelaut, oleh para sekutu, dan bahkan oleh musuh yang memantau dari jauh bukan hanya soal hilangnya satu jet tempur. Ini tentang munculnya retakan dalam kepercayaan, pada sistem, pada hierarki komando, dan pada kemampuan untuk bertahan menghadapi tekanan terus-menerus. Sebab begitu batas kepercayaan itu runtuh, meskipun hanya sekejap, semuanya bisa gagal. Secara nyata, itulah yang terjadi pada 6 Mei, dan juga pada 28 April. Dan bila tak ada perubahan mendasar, kemungkinan besar akan terjadi lagi. Beberapa minggu sebelum insiden kabel penahan itu, sayap udara dari Truman sedang melaksanakan operasi nyata, bukan simulasi. Mereka menerbangkan sortie untuk mencegat drone dan memantau lokasi peluncuran rudal pantai. Beberapa ancaman yang datang berhasil dilacak, dikunci, dan dihancurkan sebelum mencapai sasaran. Ini bukan skenario pelatihan. Ini adalah lingkungan tempur aktif. Dalam kondisi seperti ini, kapal induk beroperasi bagaikan berjalan di atas kawat baja dengan roket menyala di punggung. Setiap pendaratan menjadi pertaruhan. Setiap peluncuran adalah kalkulasi yang menuntut presisi absolut. Kelelahan terus menumpuk. Ketegangan meningkat. Marin untuk kesalahan semakin menyempit seiring berlalunya jam. Truman tidak sedang dalam misi pelatihan. Ia sedang berada dalam zona ancaman nyata dan merespons dengan kekuatan penuh. Hal itu berarti tekanan menimpa bukan hanya pada para pilot, tetapi juga pada setiap bagian sistem kapal, dari kru mekanik hingga personel logistik. Tim pemeliharaan bekerja dalam sistem rotasi berganda. Awak dek bekerja siang malam memulihkan pesawat. Kru persenjataan memasang ulang rudal dalam hitungan menit. Semuanya dilakukan secepat mungkin dan tanpa jeda. Itulah inti persoalannya. Laut Merah, dengan suhu ekstrim dan kelembapan yang tinggi, menggerogoti ketahanan setiap komponen. Logam memuai, sistem menderita, dan tekanan tak hanya datang dari musuh, tetapi dari dalam, dari kecepatan dan ekspektasi yang menuntut kesempurnaan mutlak di tengah kekacauan. Kabel penahan yang tampak diam sebenarnya terus mengalami tekanan. Logamnya memuai, terutama ketika dipapar suhu tinggi secara terus-menerus. Sistem hidrolik mengalami ketegangan konstan. Sirkuit elektronik perlahan terdegradasi. Bahkan permukaan dek yang terbuat dari baja pun mulai melengkung akibat kombinasi panas matahari, kelembapan ekstrim, dan semburan garam laut. Semua itu membentuk kombinasi mematikan. Perpaduan keausan, tekanan berlebih, dan kegagalan teknis yang hanya menunggu waktu. Dan jika Anda mengira musuh tidak menyadari titik-titik rentan ini, pikirkan kembali. Mereka telah mengamati selama berbulan-bulan, meluncurkan drone di malam hari, menargetkan konvo dengan rudal, mengintai lintasan kapal, dan perlahan membangun peta pertahanan Truman. Meski hingga saat ini kapal induk itu berhasil menghindari serangan langsung, ia melakukannya dengan harga mahal.
bukan hanya dalam bentuk bahan bakar atau suku cadang, tetapi dalam bentuk kelelahan manusia dan beban sistemik. Ritme semacam itu menggerus fondasi operasional. Ia mengganggu disiplin dan menyebabkan personel berpengalaman membuat kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Bukan karena kurang kompeten, melainkan karena mereka kehabisan energi. Saat kelelahan menumpuk, kru bisa melewatkan detail kecil, seperti retakan halus pada kabel atau baut yang mulai longgar. Mereka terlalu mengandalkan sistem yang selama ini bekerja, sampai pada titik sistem itu tidak mampu lagi. Pengerahan ini telah menunjukkan harga nyata dari keberadaan kapal induk secara permanen di perairan konflik. Biayanya bukan sekadar anggaran, melainkan tingkat kesiapan tempur dan risiko sistemik. Kini, dengan 2 pesawat tempur hilang dalam rentang 2 minggu, semangat di atas Truman bukan hanya tertekan oleh ancaman eksternal, tetapi juga oleh beban internal. Kru kapal kini menghadapi 2 musuh, Houthi dan rasa jenuh yang menggerogoti mereka hari demi hari. Sebab bila setiap hari terasa seperti berada dalam pertempuran, bahkan ketika hanya menjalankan prosedur rutin seperti pendaratan, maka yang dibutuhkan untuk menjatuhkan jet tempur bukanlah rudal. Kadang cukup satu kabel yang gagal menjalankan tugasnya. Kehilangan FA-18 di laut tidak berhenti pada hilangnya aset. Ia menyalakan alarm ke seluruh jajaran, dari pusat operasi di Djibouti hingga ke ruang-ruang briefing di Pentagon dan pangkalan di Norfolk. Keyakinan di laut bukan hanya dibangun dari kekuatan senjata atau jumlah kapal. Ia tumbuh dari keyakinan, percaya pada prosedur, pada pelatihan yang telah ditempuh, pada keandalan sistem yang akan menyelamatkan pilot saat mereka kembali dari misi. Namun 2 jet yang kini berada di dasar laut telah mengguncang pondasi itu. Kepercayaan yang dulunya tak tergoyahkan kini mulai retak, bukan hanya di antara para pelaut dan teknisi, tapi juga di dalam struktur komando, bahkan hingga ke lingkar dalam Pentagon. Penempatan Truman tidak lepas dari sorotan. Ketegangan dengan Iran meningkat. Serangan Houthi makin sering. Laut Merah berubah dari rute perdagangan menjadi zona perang udara tanpa deklarasi. Dalam situasi seperti itu, setiap kegagalan teknis bukan hanya menjadi catatan internal. Ia menjadi berita utama, dan berita itu kini datang beruntun. Di balik dinding baja kapal induk, ada kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan. Bisakah armada laut mempertahankan laju seperti ini? Mampukah mereka tetap memproyeksikan dominasi global sambil menjamin keselamatan dan moral pasukan? Faktanya, semangat mulai goyah. Pilot turun dari langit bukan hanya membawa rasa bangga karena menyelesaikan misi, tapi juga membawa pertanyaan mengganggu. Apakah kabel penahan akan menahan beban mereka? Para kru di dek menjalankan prosedur dengan efisiensi tinggi, tetapi 2 insiden besar baru-baru ini mengendap di benak semua orang. Dan di ruang rapat komando, pertanyaan yang tidak ingin diucapkan mulai terlintas. Bagaimana jika kejadian ini terulang? Ada diskusi tertutup tentang kemungkinan menarik Truman dari zona risiko tinggi. Ini bukan kejadian langka yang bisa diabaikan. Ini sinyal peringatan yang menyala terang di atas dek Truman. Ini adalah gambaran keras tentang harga dari kehadiran militer jangka panjang di wilayah sengketa. Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini cerminan dari tekanan tak berujung terhadap sistem yang terus-menerus didorong hingga batasnya. Awak mendorong lebih keras, logistik tertatih, mesin dan prosedur diuji melampaui rancangan aslinya. Dan masalah terbesar adalah tidak ada perbaikan cepat. Anda bisa mengganti perangkat keras, menggulung kabel baru, mengisi ulang armada, tapi Anda tidak bisa memulihkan kepercayaan secara instan. Saat ini, para pelaut dan penerbang di atas Truman bekerja di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Di dunia mereka, satu kesalahan kecil bisa mengubah misi menjadi tragedi. Mereka tidak hanya memikirkan soal musuh di kejauhan. Mereka juga waspada terhadap sistem di bawah kaki mereka, karena satu kegagalan kini tak lagi sekadar bahaya internal. Ia berarti liputan media, audit mendalam, dan efek psikologis yang jauh melebihi dampak fisik. Dan inilah pertanyaannya sekarang. Bagaimana Anda membangun ulang kepercayaan pada sistem yang 2 kali gagal menjalankan tugas intinya? Karena ketika Super Hornet berikutnya bersiap di ujung dek, dengan ekor mengarah ke langit, radar menyala penuh,
dan semangat melayang antara keyakinan dan ketakutan, tak ada ruang untuk keraguan. Hanya ada kabel dan harapan bahwa ia akan bertahan. Bagaimana menurut Anda? Apakah saatnya Truman ditarik dari garis depan sebelum tragedi ketiga terjadi? Atau apakah ini harga yang harus dibayar untuk menjadi kekuatan pemukul utama di Laut Bebas? Apapun pendapat Anda, satu hal jelas, kejadian ini lebih dari sekadar insiden. Ini sebuah peringatan keras. Dan jika diabaikan, dampak berikutnya mungkin tak tertahan. Jika Anda menemukan nilai dalam cerita ini, beri tanda suka, bagikan, dan subscribe saluran kami untuk kisah-kisah nyata dari garis depan lautan dunia. Dan jika ingin menjadi bagian dari misi kami, pertimbangkan untuk bergabung sebagai pendukung saluran. Kita akan terus mengangkat kisah-kisah penting ini ke permukaan. Terima kasih telah menyimak.